Oke, jadi ini lagi di DJI Store. Lagi di DJI Store, tiba-tiba ada promo. Promonya itu ini. Ini ada promo, akhirnya gua mutusin yang ambil yang ini, tapi yang basic aja. Karena harusnya cukup lah buat perkontenan duniawi. Mari kita eksekusi. Kondisi store cukup rame karena mau lebaran. Nggak salah. Hari ini aja yang beli DJI Action 5 ada 3 orang katanya. Ini dia barang. Iya, beli. Lagi ada diskon soalnya. Oke, ntar kita unboxing di rumah ya. Ini dia barang. Oke. Ada micro SD-nya juga sih, karena belum beli. Rencana mau beli juga, tapi bingung antara yang 128 atau yang 64. Harganya cukup lumayan, yang ini di 380, yang ini nggak tahu, cek dulu. Iya, oke, boleh kan? Terima kasih. Ya. Apa? Segitu tapi dapat potongan. Let's go. Ini dia barangnya. DJI Osmo Action 5 Pro yang standar combo. Kenapa gue beli standar combo? Satu, karena mungkin gue nggak perlu amat dengan advance combo atau traveler combo gitu ya, karena bedanya yang standar dan yang nggak standar dan traveler itu dia dapat satu tongsis, yang kedua dapat baterai tambahan 2 lagi sama charging case, yang menurut gue kalau info kata masnya sih satu baterainya ini tuh bisa 4 jam gitu ya, dan itu harusnya more than enough sih. Ini ada kartu garansi lah ya. Ya udahlah, nih nggak akan pakai juga mungkin, semoga. Ini barangnya di bagian belakang ada fitur-fitur andalan, ada apa ini, sensornya 1/3, terus kemudian ada center track subject, 2 ZR OLED nih, 4 jam waktu perekaman. Terus bisa connect sama DJI microphone, yang mungkin ntar gua akan beli mikrofonnya sih biar enak. Dan ada stabilisasi 160. Ya kira-kira gitu. Ini kemasan dari sampingnya kayak gini. Activity underwater, di salju, yang nggak akan mungkin ada di Indonesia ya. Oke. Mari kita buka. Udah ada grill-grillnya sih. Jadi kira iPhone kali ada grill. Bener nggak sih ini? Kayaknya bener deh ini. Dipilih gini ternyata. Kayak gini. Jadi boxnya kayak gini, dibuka dari samping. Ini ada kameranya sama aksesoris. Kita keluarin dulu aksesorisnya. Aksesorisnya apa sih ini? Oh, ini mountingnya, adapter mountingnya nih. Oke. Ini isinya sih oke. Dapat apa nih, stiker ya, ada quick start guide
safety guidelines, bla 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 bla. Ini kita masukin lagi aja. Ini dapat stiker kan ya? Oh ya, dapat stiker coy. Nih stikernya. Oh banyak juga nih, beraneka ragam. Wih, very nice. Masih mungkin akan gue pakai juga sih. Sama aja kayak barangnya Apple lah. Kasih stiker mah, ya udah aja. Tapi kayaknya kalau dijual lagi, infonya sih ngaruh ya adanya stiker atau enggak kalau iPhone. Tapi kalau di GI gitu masih, masa iya kalau dijual barang yang ada stikernya jadi mahal? Kan harusnya enggak ya. Oke. Dan yang aksesoris belum nih, masih ada di dalamnya. Di dalamnya ada sih kabelnya ini C2C, kabel C2C. Terus ini ada mountingnya nih. Ya, ini ada mountingnya, ada baterainya, ini ada shellnya atau hard case lah ya, ibunya ini hard case nya. Oke, kita atur dulu ya. Ini mountingnya, ini si baterainya. Ini dia baterainya. Ya terserah lah mau berapa ampere. Ini keterangannya sih 1950 mAh. Tapi yang penting dia kuat 4 jam. Itu aja yang penting. Oke. Situ ini ini buat mounting yang di helm pokoknya sih. Kalau nggak salah ini yang buat helm deh. Kalau nggak salah ini yang buat adhesive mounting yang di helm. Kita lihat. Tuh. Bener kan? Ya ini ada yang dibuat helm di sini sama ya ini mountingnya kalau mau dipakai ini magnetik nih. Ntar kita coba. Yang buat helm nih mountingnya. Gue nggak tahu tuh ini sebenarnya ini tuh apa sih biru-biru ini tuh. Wah, cari tahu lah. Tapi sih harusnya yang diperluin sih ini aja ya sama ini. Tujuannya buat nge-scroll gini kan nanti. Terus ini dia yang ditunggu-tunggu si kameranya. Terus ada apa lagi sih? Ini silika gel nggak ada, cuman di GI Store. Oke. Jadi gua harus di GI Apps. Bentar deh, gua coba. Kita buka dulu si, udah nempel aja ini mountingnya tuh nih. Tuh bahkan masih pastikan aja nempel. Nah, magnetik. Suaranya hebat. Ini dia DJI Action 5 Pro. Kayak gini bentukannya. Tighten the lens protective cover before taking in water. Nah, ini cover lensnya ya. Jadi ini bisa diputar gitu. Bingung. Iya gitu. Oh iya nih ada begininya. Oh sorry guys, katro guys. Terus gimana nih caranya masangnya? Mak. Ya ini tinggal kita kletek sih harusnya nih mah. Ya mana nih kletekannya? Oke. Kayak ini aja.
Ini terus masukin baterainya di sini. Iya nggak sih? Aduh. Udah di sini. Bingung guys. Ntar dulu, nanti nyoba nih si klemnya. Tuh. Tuh. Kalau mau ngelepasin tinggal dipencet keduanya. Kedua sisi. Tuh. Ini kedua sisi dipencet. Kalau mau pasang, pastiin sesuai. Tuh. Udah. Gini aja. Tinggal ditaruh di mountingnya gini. Terus di screw ya, kira-kira gini lah gambarannya nanti. Kalau di helm tinggal ntar PR nya nyari mountingnya kayak gini nih, yang harusnya bervariasi, tinggal cari di marketplace. Oke, sekarang gue akan coba cari tahu dulu gimana caranya. Makanya kenceng banget nih. Oke, gue mau cari tahu dulu gimana caranya masukin baterainya. Oke. Ya ampun, ternyata caranya adalah dengan si tombol ini terus didorong ke arah bawah guys. Tinggal dipencet, dorong ke sini. Udah deh kebuka. Nah ini karena gua belum beli SD card, jadi kita hanya akan pakai existing bawaannya si DJI Action 5 Pro, karena dia udah ada built-in 49 GB apa ya, atau 39, pokoknya udah ada built-in memory card lah. Jadi nggak ada lagi nih cerita kita nggak bisa nge-record kalaupun lagi nggak bawa SD card, atau bahkan ya kayak gue aja nggak punya kan SD card kita. Ntar kita coba-coba. Ini baterainya pastiin tuh ada kuning-kuning di dalamnya, kita pastiin posisinya pas dengan baterainya 1950 mAh. Terus masukin ke sini, lock lagi deh. Udah, harusnya dengan ini sih udah nyala ya, cuman nggak tahu juga kalau ada tombol yang lain. Ini buat apa nih, coba ya. Ini buat, ternyata ini buat charging case guys. Charging case nya di sini kalau transfer data yang pakai kabel di sini. Oke, tutupnya kalau gini, dorong lagi. Udah, coba kita nyalain aja. Langsung ada booting bahasa, ada swipe, kita pilih English. Ternyata harus aktivasi dulu. Ini gua aktivasi dulu ya. Oke, jadi tadi masih harus aktivasi ke via DJI Mimo ya. Jadi ada aplikasinya gitulah, DJI Mimo. Harus aktivasi, terus kemudian harus update firmware gitu ya. Jadi sempat agak lama sih tadi gitu ya, sambil gue ngutek-ngutek. Ini juga masih kagok aja, jadi dan gue belum ada memori ya, jadi ya kayaknya sih nanti perlu gue otak-otak dulu gimana nya, bisa ada suaranya, katrobet males banget gue. Ntar hasilnya gimana-gimananya kan gue coba dulu fiturnya dan sebagainya, karena ini juga baterai sisa dikit ya, baterai sisa dikit banget nih, 25% apa ya. Mau gue cas dulu lah, dan ntar langsung akan buat tes di perjalanan. Kebetulan hari ini mau mudik, jadi langsung tes juga kameranya gimana nya. Oke. Ternyata matiinnya ditahan lama, terus nyalainnya gimana? Tahan lama juga kali ya, coba deh. Itu dia ya. Ini enaknya ada kamera bagian depan sih. Kamera bagian depannya bisa kita swipe, pilih resolusinya, terus kameranya bisa wide dan sebagainya. Ada standar, ada Rocksteady. Gue masih awam banget, belum tahu nih Rocksteady buat apa. Steady plus, balancing, dua, ntar lah, yang penting gue pakai dulu, karena gue juga sebenarnya biasa-biasa aja, nggak yang fotografi banget anak. Yang penting bisa dipakai untuk ngevlog atau bikin konten. Udah, itu aja yang gue cari adalah portability-nya sih. Oke, itu aja. Coba ntar gue harus cas dulu deh. Oh iya, bisa dimasukin ke sini, cuman caranya gimana ya? Aduh, PR lagi nih gue. Coba ya, kita lihat. Karena gue pernah diajarin sama mbak caranya masukin ini sih,
Sekarang udah lupa. Nih harusnya tombol ini dengan ini. Ya harusnya di sini sih. Oh, harusnya di sini nih klamnya nih. Set. Apakah betul? Masuk ke sini, terus kita cetek di sininya. Terus kita cetek. Oh iya betul. Kayak gini. Harusnya ini udah benar. Oke. Gitu aja cara masangin ke clamshellnya. Ntar gua coba otak-otak lagi dan explore lagi deh, karena ini DJI pertama gua. Meskipun dulu pernah sih punya action cam zaman Xiaomi, cuman ini udah jauh banget perkembangannya ya compare to zaman Xiaomi. Ini udah banyak fitur, banyak yang harus diotak-otak. Nah ini kameranya juga cukup oke harusnya. Terus secara display juga belakang ada, depan ada, memudahkan lah harusnya. Ntar gua coba explore lagi. Ini masih ada stiker nih, kita ketik dulu. Oke, itu aja. Kemasannya lucu nih, SD cardnya. Kemasan SD cardnya dikasih supaya safety. Jadi beli yang Lexar Silver Plus dengan kategori V30 A2. Ini sesuai dengan rekomendasi di websitenya DJI. Soalnya ada beberapa sih, ada yang SanDisk dan sebagainya. Cuman karena waktu ngecek di marketplace, yang cepat balasnya Lexar, jadi yang beli ini. Beli yang 128 GB. Harganya berapa ya kemarin lupa. 300-an nih kayaknya. Ini ada SIM micro SD nya, terus ada adapternya juga. Speknya untuk read di 205 dan urutnya di 150 megabit per second. Udah ada ikonnya nih, bisa di Android untuk konsol game, untuk drone dan juga action cam atau kamera profesional. Ini ada fitur-fiturnya, ada heat resistant, cold resistant, waterproof, shockproof, X-ray proof, dan setelah nanya ke sellernya emang ini cocok buat action cam. Ini ada unduh kartu garansi, ntar gue coba unduh deh setelah ini. Ini langsung dicobain dulu. Perlu penting ternyata. Lagi untuk ini kaca. Heran. Senggol sih diceblok. Ini saya ada ikonnya digunting. Oh di sini. Ini dia Lexarnya. Micro SD-nya 128 GB. Terus ini adapternya. Kita buka dan langsung install aja di kameranya. Memori card taruh di mana ya? Kok jadi lupa? Masalah di sini deh.
lepas dulu dari cangkangnya. Terus di mana ya? Kok jadi lupa, we? Atau di sini ya? Di sini. Lupa. Ini dia adapternya. Oke, udah kepasang. Mari kita coba dulu. Harusnya kalau udah berfungsi dinyalain langsung bisa. Ya, langsung kebaca switch storage to SD card. Kita klik confirm. Oke, ini langsung ketahuan nih begitu udah bisa ke record pakai SD card storage. Ini langsung ada keterangan nih di ujung SD, ada keterangan SD di ujung kameranya dengan durasi yang jauh lebih lama. Kalau semuanya pakai internal storage kan cuma sejam 30 menit nih dengan 2K 50 frame per second. Sekarang dengan SD atau storage eksternal jadi 4 jam 46 menit. Coba kita cek juga di pengaturannya. Kita cek di mana pengaturan, kok jadi lupa. Ini kita coba di pengaturan storage nih. Dari 128 yang bisa dipakai hanya di kepencet. Hanya di 116,9 GB. Jadi ada 11,1 GB yang buat sistemnya mereka untuk writingnya kayaknya. Oke. Jadi untuk SD card Lexar it's work. Jadi next bisa kita pakai untuk record bisa lebih panjang durasinya dibandingkan pakai internal storage sebelumnya. Paket selanjutnya aksesoris lain, beli di marketplace toko ide beberapa dongle. Oke, jadi ini beli beberapa aksesoris dari seller yang sama di toko hijau. Antaranya yang pertama ada pouch atau storage-nya lah ya buat naruh kameranya. Terus yang kedua ada ini buat holder di stang sih, stang sepeda atau stang motor atau sepeda, pokoknya di bar lah, bisa dicolokin, tinggal ntar ditaruh di sini aja. Murah meriah sih ini, meskipun ya kualitasnya kalau bisa dibilang ya namanya murah ya plastik. Tuh. Nanti kita coba saja.
tuh sesuai ntar ke barnya. Oke, nanti kita coba pasang di motor atau sepeda. Ini yang dongle yang pertama. Yang kedua beli ini buat cadangan doang sih, jadi sebenarnya punya nanti apapun session cup apapun ataupun tongsis atau apapun itu yang perlu dongle ini, jadi punya backup, tinggal di iniin aja. Konsepnya gini. Ini kebetulan gua ngerekam juga udah pakai handphone tongsis yang didonggelin yang baru. Ini selanjutnya ada pouch. Ini pouch murah meriah lah, yang penting muat buat naruh si. Oh, dapat karabinnya juga nih, dapat karabinnya lumayan. Tinggal kita coba aja taruh. Kembali. Ternyata pas. Oke, mantap sini biar lebih terproteksi. Sip. Selanjutnya ada session cup buat, nah ini kalau ini buat di mobil sih atau di permukaan kaca lah, jadi ini ada buat vakum di permukaan kaca. Ini pakai buat nanti kalau ngevlog yang berhubungan dengan mobil atau permukaan yang perlu buat tempel ke kaca. Adjusternya ini tinggal kencengin, tetap ada ini yang main hole-nya, tinggal disambungin. Oke. Dan yang terakhir ada ini, beli temper glass buat DJI, cuman berhubung masih mager ya ntar next aja lah. Ini dapat total 3 ya tuh, ada yang buat kameranya, terus ini lagi ini buat yang kotak nih, yang buat view depannya, rear displaynya. Ini masukin dulu deh, ini yang buat lensanya, sama yang terakhirnya pasti buat yang main displaynya. Jadi ada 3, dapatnya ini, dapat wet wipes juga nih buat bersihin ya, kayak selayaknya handphone. Adanya ini buat action cam kecil, tapi dapatnya 3 ya. Ini yang main display, ini yang rear display, dan terakhir ini lensa. Pasangnya next aja. Jadi total aksesoris buat DJI kali ini total beli berapa aksesoris? Ada 1 pouch, 2, 3, 4, 5, 6, dan SD card tadi 7. Jadi perawatannya makin lengkap, bisa lebih nyaman untuk vlog.